Halo teman-teman, kembali lagi di Japan Travel Vlog. Dan tidak terasa sudah memasuki episode ke-6. Di episode 5 kemarin, kami mengunjungi Kiyomizudera dan Nijo Castle dengan menaiki bus kota, sembari menikmati pemandangan kota Kyoto. Naik bus dari halte Sigmoyo Ward Office, transit di halte persis depan Hotel Greenridge Hotel Kyoto Eki Minami, karena naik bus nomor 205. Karena tujuan akhir bus nomor 205-nya di tempat yang tadi. Lalu naik bus nomor 207 dari halte yang tadi menuju Kiyomizu-Michi, melewati beberapa tempel yang belum sempat dikunjungi. Mungkin di lain waktu ya. Sesampainya di halte Kiyomizu-Michi, kita jalan kaki dengan posisi menanjak menuju Kiyomizudera. Di Kiyomizudera, kita jalan-jalan sambil keliling di area tersebut, sembari melihat dan menikmati pemandangan kota Kyoto dari atas. Selain itu, kita sempatkan menuju Seikanji Temple, yang jaraknya lumayan dari area Kiyomizudera. Setelah melihat di Seikanji Temple, kita menuju ke bawah untuk kembali ke area Kiyomizudera dengan melewati hutan bambu tentunya. Nah, saat sampai ke pintu keluar, ada Otowa Notaki Falls. Dari Kiyomizudera sebagai destinasi pertama kita di Kyoto, kita menuju destinasi kedua, yaitu Nijo Castle. Dari Nijo Castle, kita menuju ke mall-mall yang ada di kota Kyoto untuk mencari topi dan alas kaki untuk sepatu. Keesokan harinya di hari ke-6 di Kyoto, kita mengunjungi destinasi ketiga, yaitu Fushimi Inari Taisha yang berada di seberang stasiun Inari. Dari sini kita menuju Nishiki Market dan Chijo. Simak video ini sampai selesai, dan inilah Japan Travel Vlog episode ke-6. Nah, di episode ke-6 ini kita mengunjungi Fushimi Inari Taisha dan Nishiki Market. Nah, ini rute perjalanannya. Dari hotel kita mengunjungi Fushimi Inari Taisha Otabishon naik bus. Karena terkecoh, jadi kita jalan kaki menuju stasiun Kyoto dan naik JR Nara Line. Arah Nara turun di stasiun Inari. Dari stasiun Inari kita hanya menyeberang saja. Di Inari kita mengabadikan momen sekitar kurang lebih 1 jam 30 menitan. Nah, dari Fushimi Inari Taisha kita mengunjungi Nishiki Market untuk berburu matcha dan sepatu. Dan ini rute perjalanan dari Fushimi Inari Taisha menuju Nishiki Market. Sebenarnya ada beberapa opsi naik transportasi publik. Biar cari aman kita direct saja naik Keihan Railways.
Tapi sebelumnya kita explore Fushimi Inari Taisha dulu dengan cuaca yang sangat random. Saat mengambil foto dan video, turun hujan, dan saat mau keluar dari Inari malah terang. Ini yang ada di Great Asia Afrika, Lembang, Bandung, dan Arunika, Kuningan, Cirebon. Nah, spot foto. Karena spot fotonya cukup banyak, jadi banyak turis lokal dan mancanegara ikut mengabadikan momen dengan mengambil foto dan video. Kita sebagai orang Indonesia pun tak mau kalah. Sebelumnya kita sudah mengabadikan ikon Inari ini di Great Asia Afrika, Minimania Lembang, dan Arunika Kuningan. Rasanya tidak afdol kalau tidak ke tempat aslinya, yaitu Fushimi Inari Taisha yang berada di Kyoto. Sekarang kita cari spot foto yang berada di sekitaran Fushimi Inari Taisha dalam kondisi cuaca yang mau turun hujan. Nah, ini kita masuk ke dalam sini sambil hujan-hujanan. Oh, ini pintu keluar. Ada turis yang bawa payung dan ada juga yang tidak bawa payung. Turis yang tidak bawa payung terpaksa harus mencari tempat duduk dulu sembari menunggu hujannya berhenti. Sementara turis yang bawa payung mencari spot foto yang lain sambil hujan-hujanan memakai payung. Ini yang gedung pertama. Ya. Ada pagar pohon gitu ya. Di sini saya menemukan jalur yang menuju arah keluar dari area ini, dan jalurnya tembus semua tanpa menyasar. Yang melewati jembatan ikonik itu tembus juga. Sebenarnya saya mau melewati jembatan ikonik yang termasuk spot foto juga, tapi cuacanya lagi hujan dan takut tergelincir atau terpeleset, jadi cari aman saja. Nah, sebenarnya kita mau lanjut lagi ke situ tuh, biar tembus gitu. Tapi karena ngeliat kondisi nenek gua jadi begitulah. Iya kan tembus. Ini jembatan, ada juga jembatan. Oh ya, karena bulan September itu masa musim gugur alias peralihan dari musim kemarau ke musim dingin, jadi suhunya agak panas. Tapi cuacanya random, kadang panas, kadang hujan. Pas mau keluar dari area ini, hujannya malah berhenti dong. Asli dah, cuacanya cukup random di masa musim gugur itu. Oke, kita turun ke sini ya.
Nah, kelihatan kan pas mau keluar cuacanya malah terang, ada matahari. Anyway, dari Fushimi Inari Taisha kita bergegas menuju pasar Nishiki di sekitaran Gion Shicho. Naik kereta juga, tapi kita naik Keihan Railways, bukan JR Railways. Kateksi stasiun Tagihan 3. Nah, ini Senta yang ada di Indonesia nih. Yuk. Karena kita tahunya stasiun Inari yang JR Nara Line yang seperti ini, jadi kita sempat menyasar karena belum tahu Keihan Railways keretanya seperti apa, dan itu wajar karena kita lagi ada di negara orang, dan entah kalau melihat armada kereta yang model JR 205 series jadi teringat KRL di Jabodetabek dan Joglo Line. Sebenarnya dari stasiun menuju Fushimi Inari Taisha maupun sebaliknya itu jarak yang berdekatan adalah stasiun Inari yang JR, karena itu keluar dari stasiun langsung menyeberang, jaraknya hanya 40 meter. Sementara dari Fushimi Inari Taisha ke stasiun Keihan dengan nama yang sama itu jaraknya 350 meter dan melewati 2 JPL, 1 JPL untuk JR Nara Line dan 1 JPL lagi untuk Keihan Railways. Nah, ini enaknya kalau liburan, sekolah, kuliah, kerja, dan menetap di Jepang. Peraturan-peraturan di Jepang itu ketat dan tingkat kedisiplinannya sangat bagus. Kalau ada pelanggaran ya bisa kena denda. Belum lagi ada aturan baru yang bersepeda di Jepang yang semakin diperketat. Inilah JPL khusus untuk Keihan Railways. Ternyata lebar spurnya 1,435 meter. Berarti lebar spur ini serupa dengan lebar spur yang kereta internasional. Sementara yang di R-Line itu lebar spurnya 1,067 meter, serupa dengan lebar spur yang ada di ASEAN. Anyway, kita menuju Nishiki Market untuk berburu matcha dan sepatu. Ya. Limited itu.
7両で到着します。黄色または緑の乗車駅、またぎ駅に停まります。3条で特急に連絡します。Ya. Step 1, wake up early, gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. 通路への上りエスカレーターです。エスカレーターでお乗りください。つないでお乗りください。また、エスカレーターから降りたところには立ち止まらないでください。Oke, kita udah di Gion ini ya. Ada jembatan menarik nih.
sudah sampai di Gion Shicho ya, dan inilah suasana di sekitaran Shicho. Dari stasiun Keikhan Railways, kita jalan kaki menuju pasar Nishiki sejauh 650 meter yang memakan waktu 11 menit. Sepanjang perjalanan, tiba-tiba saya menemukan gedung Kyoto Kawaramachi Garden. Di dalamnya ada food hall add-on dan ada stasiun terminus untuk Hankyu Railways. Seperti yang saya bilang, kita menuju pasar Nishiki untuk berburu matcha dan sepatu, sekaligus cari plester karena tiba-tiba kaki saya kesakitan. Tapi hal itu wajar. Dan masalah sepatu saya, nah ini sepatu saya yang Airwalk sebelah kiri yang di bagian telapak kaki itu sobek, dan sobekannya semakin parah karena emergency, jadi beli sepatu dadakan dengan harga Rp700.000. Itulah sepatu baru saya, bermerek Vans, dan ini beli dadakan imbas situasi yang mendesak. Setelah beli sepatu baru saya, kita lanjut menuju pasar Nishiki atau Nishiki Market untuk berburu matcha. Mengenai beli barang di negara orang, di satu sisi ada penyesalan yang cukup mendalam bagi ibu saya, karena kemarin kita sempat ke Uniqlo untuk jalan-jalan saja, tetapi tidak kepikiran untuk membeli sesuatu. Namun di sisi lain, ada keberuntungan bagi saya. Imbas sepatu Airwalk saya yang sobekannya semakin parah, saya membeli sepatu Vans dengan harga Rp700.000. Kalau belinya di Indo, harga sepatu Vans itu bisa 1 juta ke atas. Setelah matcha yang kita buru itu tidak menemukan, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke hotel dan lanjut berburu matcha pada keesokan harinya. Malam harinya, dan ini merupakan malam terakhir menginap di hotel yang berada di Kyoto. Jadi seperti biasa, saya dan ibu saya jalan-jalan malam untuk mencari makan malam. Sampai malam pun kaki saya terasa kesakitannya itu. Mungkin karena tidak biasa jalan kaki dengan jarak yang jauh, diminta untuk jalan kaki di Jepang. Jadi wajar, kaki saya cukup terasa kesakitannya itu. Makanya saya beli plester juga. Tapi ternyata tidak cukup, guys. Selain mencari makan malam, kita melihat mobil-mobil di Jepang. Ada kei-car, ada mobil yang jarang ada di Indonesia, ada juga mobil yang pernah ada di Indonesia, dan lain-lain. Bahkan saya juga melihat warga lokal atau perantau yang bawa sepeda, tapi saya jarang lihat motor yang berseliweran di Jepang. Bukan jarang lihat ya, tapi memang sedikit populasinya untuk motor di sini. Ini ada Nissan Serena C28. Di sini Toyota Yaris model gini nih. Di Indonesia cuma ada Yaris doang, CR Yaris. Itu Suzuki Swift. Kenapa udah di diskonnya ya? Toyota Sienta Gen 3. Yang sayangnya nggak masuk ke Indo lagi karena yang Indo malah masuk ke yang nggak jelas ya. Ada Lexus RX. Untuk parkiran mobil tetap harus bayar juga, tapi ini tidak ada juru parkir liar seperti di negara kita. Sebenarnya cukup banyak lahan untuk parkir mobil. Ya intinya peraturan di sana itu semakin diperketat lagi, biar masyarakat di sana itu semakin disiplin lagi. Tapi ada Toyota Yaris yang di shownya hanya CR Yaris aja.
Toyota Crown. Gila, ini orang yang mabuk. Bayangin kalau Indonesia orang mabuk kayak gimana. Ada Toyota Jepang Maxi juga. Lucu-lucu. Berhubung kita sempat lewat Aeon Mall di dekat stasiun Kyoto, jadi kita kembali ke situ untuk survei halte pemberhentian Wheeler Bus. Karena besok malam kita meninggalkan kota Kyoto menuju kota Tokyo. Dan barusan beli burger dan minumannya ada 4 cup ukuran mini. Harusnya 3 cup ukuran besar, tapi stok cup ukuran besarnya habis, jadi terpaksa memakai ukuran mini. Nah, ini suasana di Dan stasiun ini yang Kyoto. benar guys, harusnya kita lewat sini untuk menuju stasiun Kyoto yang jalur Nara. Besok kita naik JR Nara lain lagi menuju Uji. Ini sekalian ujinya juga, haha. Dan tak hanya itu, kita menuju area Byodo In Temple sekaligus kita berburu matcha. Inilah suasana malam hari di stasiun Kyoto. Ramai juga dipadati oleh warga lokal, turis mancanegara, dan orang-orang kantor. Belok kanan ke Kintetsu. Kita melewati gate khusus untuk Shinkansen sampai ada pelang JR Hachijo West Side. Nah, kita turun memakai tangga karena beruntung kita berdua yang jalan-jalan. Sementara nenek saya istirahat di hotel. Nanti kita menyeberang melalui pedestrian crossing tentunya. Karena survei jadi sempat menyasar dulu. Kayak itu deh wheelernya. Oh, di sana. Oh, ini ada perpisahan juga. Besok kita berangkat. Nah, saking banyak orang di sana sempat menyasar dulu sampai melewati pedestrian crossing kedua untuk jalan menuju G2. Dan benar saja, karena kita sempat lewat sini saat keluar dari Aeon Mall, kita menemukan titik pemberhentian Wheeler Bus yang berada di G2, persis di depan Senkon Hotels. Di atasnya ada Shinkansen. Tapi kita nggak naik di situ karena harganya cukup mahal. Sebelah situ kali ya? Udah itu beda. Jadi ini titik pemberhentiannya di sini ya. Itu G1. Kita berhenti di Setelah selesai survei, kami kembali ke hotel melewati stasiun Kyoto dari barat menuju timur. Dan sekali lagi, ini adalah malam terakhir kita menginap di hotel pada kota kedua kita. Karena kita harus packing dan besok sudah harus check out dari hotel, tapi kopernya kita titipkan di resepsionis dulu. ini kayak Hanbus. Bisa ingatnya mentor motor. Oke, kita ke Zebra Cross. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? To let you go.
it's so hard to let you go. Dan banyak orang yang pas 2 yang lalu yang jadi Oke. Ya jadi kita lanjut ke Oh, di sini juga ada Lawson. Nah, itu hotel New Hankyu Kyoto. Sudah menunjukkan pukul 20.13 waktu Jepang. Kita sudah berada persis di dekat Kyoto Tower Hotel. Kita kembali ke Richmond Hotel Ekimei untuk istirahat dan packing barang sebelum check out dari hotel. Keesokan harinya kita sarapan di hotel dulu dan jam 11 siang waktu Jepang kita sudah check out dari hotel. Tapi kopernya dititipkan di resepsionis dulu karena kita ada agenda untuk pergi ke Uji sekaligus uji nyali. Hahaha. Di Uji kita mengunjungi area Byodo-in Temple sekalian survei matcha. Dari Uji kita kembali lagi ke Kyoto untuk ambil koper di hotel. Itu akan saya tayangkan di episode ke-7. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!